Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Memilih. Pemirsa, pemilu 2024 berjalan bukan tanpa adanya kendala. Masih ada sejumlah daerah di Indonesia yang tertimpa bencana dan masih terdampak banjir. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini akan melakukan pemungutan suara susulan. Banjir Demak juga membuat korban banjir yang mengungsi ke Kudus gagal untuk bisa menyalurkan suaranya di hari ini. Hal yang sama juga dialami pemilih di daerah Palembang yang terkendala karena banjir di beberapa wilayah. Untuk mengetahui informasi dan juga kondisi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan sejumlah kontributor Metro TV. Ada Budi Hutomo di Demak, kemudian juga ada Udin Alinani di Kudus, serta Hanindito di kota Palembang. Saya akan ke Budi terlebih dahulu di Demak. Budi, selamat pagi. Sampai dengan saat ini ada berapa TPS di sana yang akhirnya ini gagal melakukan pemungutan suara? Ya, selamat pagi Febrian. Bisa saya informasikan dampak banjir jebolnya tanggul Sungai Wulan ini berdampak pada pemungutan suara pada hari ini. Untuk di Demak sendiri ini karena dampak banjir ada 10 desa yang gagal melaksanakan pemungutan suara. Dari 10 desa itu ada 114 TPS. Dan dari 114 TPS itu ada sejumlah 27.669 DPT yang hari ini gagal untuk melaksanakan pencoblosan. Seperti di lokasi saya berdiri ini, di salah satu pengungsian ini nampak sepi, tidak ada tempat-tempat pemungutan suara. Karena banjir ini banyak dari petugas KPPS dan petugas PTPS yang menjadi relawan untuk penanganan banjir. Selain itu juga banyak dari mereka yang data berkas-berkasnya juga masih terendam banjir dan saat ini belum ada tindak lanjut dari KPU. Ya, Febian. Ya, Budi, kemudian ketika masyarakat diberitahu bahwa mereka tidak bisa mencoblos di hari ini, bagaimana tanggapan dari mereka? Ya, untuk tanggapan masyarakat yang hari ini tidak bisa melakukan pencoblosan atau pemungutan suara sangat bervariasi. Ada mereka yang memaklumi karena kondisi saat ini sedang banjir, namun juga ada warga yang kecewa karena dengan tidak bisa melaksanakan pencoblosan hari ini, mereka juga tidak bisa melihat secara langsung nanti hasil pencoblosannya seperti apa. Karena untuk hasilnya nanti masih menunggu untuk pencoblosan susulan yang akan dilakukan 10 hari setelah pencoblosan hari ini. Namun dari pemerintah KPU Kabupaten Demak juga belum bisa menentukan kapan pencoblosan susulan itu akan dilakukan. Mengingat untuk kondisi banjir yang ada di Kabupaten Demak ini masih bervariasi untuk ketinggiannya. Ya, Febrian. Ya, kalau ternyata memang jadwal pencoblosan susulan ini masih belum ditentukan, lalu bagaimana dengan logistik yang sudah ada di sana, Budi? Ya, untuk logistik untuk yang berada di 10 desa yang rencananya untuk 114 TPS ini kondisinya masih aman dan tersimpan di gudang KPU karena waktu pendistribusian belum dilakukan dan di lokasi tersebut sudah terjadi banjir. Ya, Febian. Baik, terima kasih Budi atas informasi Anda. Kita kini menuju ke pengungsian yang ada di Kudus. Di sana sudah ada Udin Alinani. Udin, bagaimana dengan situasi di sana? Apakah terlihat ada anggota PPE, anggota yang akan melakukan proses pemungutan suara di sana? Ya, selamat pagi Febrian dan pemirsa. Dapat kami laporkan dari Kudus, Jawa Tengah bahwa saat ini saya berada di Terminal Induk Jati Kudus, di mana di sini menjadi tempat pengungsian warga Demak yang mengungsi akibat banjir yang merendam rumah mereka di 7 hari terakhir ini. Dan dapat kami laporkan bahwa di tempat pengungsian di Terminal Jati ini tidak terlihat ada aktivitas dari panitia pemilihan umum baik itu KPPS maupun dari KPU karena memang di KPU dan pemerintah Kabupaten Demak sepakat untuk mengadakan pemilihan umum susulan dibagi warga Demak yang terdampak korban banjir. Dan kita bisa lihat sendiri di belakang saya ini adalah tempat pengungsian yang disiapkan oleh Kementerian Sosial, di mana ada 270 warga di pengungsian ini yang tidak dapat menyalurkan suaranya di TPS karena mereka mengungsi akibat rumahnya terendam. Febrian. Ya, ketika warga diberitahu bahwa mereka tidak bisa mencoblos di hari ini, tanggapan warga seperti apa? Apakah sebenarnya warga antusias untuk menyoblos di sana, Udin? Ya, dari informasi yang kami ambil dari tadi malam dari sejumlah pengungsi bahwa sampai saat ini mereka belum mengerti bahwa mereka gagal menyalurkan aspirasinya di
TPS hari ini karena mereka menganggap bahwa dari KPU sendiri maupun dari pemerintah Papua sendiri belum ada sosialisasi mendalam dengan mereka dan belum ada pemberitahuan secara resmi dari KPU bahwa mereka gagal untuk melaksanakan mengikuti pemilu pada hari ini. Dan sebagian warga yang mengungsi di pengungsian ini merasa kecewa karena hari ini tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan berharap bahwa kedepannya setelah banjir surut mereka bisa menyalurkan aspirasi mereka. Febrian. Baik, artinya warga banyak yang kecewa ya di sana. Karena warga banyak yang kecewa tidak jadi mencoblos, kemudian apakah sudah ada informasi langkah yang akan diambil oleh pihak pemerintah ataupun penyelenggara pemilu terkait dengan masih banyaknya warga yang gagal mencoblos di hari ini? Ya, informasi yang kami dapatkan kemarin bahwa dari Kudus sendiri ada 3.300 warga yang mengungsi dan gagal menyalurkan aspirasinya ini. Dan pemerintah Kabupaten Demak sendiri bersama KPU rencananya akan melakukan pemilihan umum susulan di mana rencana itu yang kami dapatkan infonya akan dilakukan pada H+10 nantinya. Namun jika masih terjadi banjir, maka pemilihan umum ini akan dilaksanakan setelah banjir surut. Febrian. Baik, terima kasih Budi Hutomo melaporkan dari Demak dan sebelumnya tadi ada rekan kami di Kudus, Udi Alinani yang sudah memberikan informasi. Kita sekarang menuju ke Kota Palembang yang mana di sana juga nampaknya terjadi bencana. Sudah ada rekan kami di sana Hanindito. Hanindito, di Palembang juga terjadi kondisi bencana serupa seperti di Demak. Bagaimana situasi tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Febrian, tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Palembang dalam beberapa hari terakhir memang membuat sebagian tempat pemungutan suara atau TPS yang ada di Kota Palembang mengalami kebanjiran. Dan sebagian besar lain bahkan harus direlokasi ke tempat lain yang lebih layak. TPS-TPS yang mengalami kebanjiran ini sebagian besar berlokasi di pinggiran Sungai Musi. Sehingga apabila gelombang air sedang pasang, yakni pada saat pagi hingga siang hari, membuat dataran yang berada di pinggiran Sungai Musi tersebut mengalami kebanjiran. Sementara apabila pada saat gelombang surut, yakni pada sore hingga malam hari, debit air tersebut akan jauh berkurang. Salah satu contohnya adalah TPS 30 yang berada di kawasan Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang. Menurut Panitia Pemungutan Suara TPS 30, wilayah di sekitar TPS sudah kebanjiran sejak 1 minggu lalu dengan ketinggian betis orang dewasa. Selain itu, di sekitar wilayah TPS 30 tidak ada tempat lain yang layak untuk memindahkan TPS tersebut. Sehingga kondisi banjir ini tetap dipertahankan untuk mengadakan pemungutan suara. Walaupun dengan kondisi darurat seperti ini, Panitia Pemungutan Suara TPS 30 berharap warga yang terdaftar sebagai DPT di TPS 30 tetap menggunakan hak politiknya pada 14 Februari 2024. Berdasarkan data KPU Kota Palembang, sebanyak 77 TPS dari total 4.777 TPS di Palembang merupakan TPS yang berada di daerah rawan banjir. Dan sebagian sudah direlokasi ke tempat lain. Sebagian besar TPS yang direlokasi tersebut berada di Kecamatan Seberang Ulu 1, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kecamatan Gandus, serta tempat-tempat yang berada di pinggiran sungai. KPU Kota Palembang juga menghimbau kepada setiap KPPS yang TPS-nya terkendala banjir untuk bisa mengambil logistik dan keperluan pemungutan suara di PPK pada pagi hari tanggal 14 Februari. Hal ini untuk meminimalisir adanya kerusakan pada logistik pemilu karena tempat TPS yang terdampak banjir. Demikian, Febrian. Ya, Anindito, kemudian ketika kondisi cuaca di Kota Palembang ternyata ini masih tidak menentu, apakah ada kendala yang dihadapi oleh tim petugas di sana? Sejauh ini panitia tidak menemukan kendala yang berarti terkait tingginya curah hujan tersebut. Dan terutama dengan tempat-tempat yang banjir itu adalah memang tempat yang sudah setiap tahunnya akan mengalami kebanjiran karena tingginya debit air karena luapan Sungai Musi tersebut. Sehingga petugas akan lebih khawatir apabila pada hari H akan terjadi hujan. Hal ini tentu akan
menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan hak politiknya. Demikian Febrian. Baik, artinya minat masyarakat diharapkan akan terus meningkat meskipun cuaca di Kota Palembang tidak menentu. Terima kasih, Anindito melaporkan langsung dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya ada Udi Alinani yang melaporkan langsung dari Kudus dan juga ada rekan kami dari Demak melaporkan langsung terkait dengan bagaimana kondisi terjelang pemilihan umum dilakukan di tengah bencana di sana. Terima kasih teman-teman atas informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.